Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, jadi di sini kita akan nge-review nih unit yang ada di belakang saya ini, unit Suzuki XL7 tipe Zeta manual 2020. Tipe Zeta itu tipe terendahnya ya, karena Suzuki XL7 ini ada 3 tipe, Zeta, Beta, Alpha. Dan di tipe Alpha itu juga ada Alpha yang hybrid. Nah, kali ini kita akan nge-review nih tipe Zeta manual, salah satu unit MPV yang nyaman ya, irit, bertenaga. Ini tuh julukannya tuh kakaknya R3 karena bentuknya mirip-mirip R3, cuma dia tuh didesain untuk model crossover SUV ya. Jadi ini julukannya kakaknya Suzuki R3, yaitu adalah Suzuki XL7. Nah, unit mobil ini warna magma grey, tipe Zeta manual, terus kondisi tahun mobil 2020, pajaknya juga panjang. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana spesifikasi mobil ini, nanti kita akan review nih bagaimana kondisi detail dari unit mobil ini dan apa saja yang sudah kita proses olah dari unit Suzuki XL7 ini. Yuk Kemon, tonton video ini sampai GMS usai. Auto Service mempersembahkan. Oke, jadi di sini kita akan proses pertama untuk divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang melakukan proses servis general check up mesin kaki-kaki hingga rem 4 roda. Jadi sebelum kita jual, di sini kita melalui proses pertama dari servis mesin dahulu. Nah, unit mobil ini kan kilometer rendah, record servis di Suzuki. Sebenarnya ketika kami dapat mobil ini tuh melihat record penggantian olinya itu masih ada sisa sekitar 2000-an kilo. Nah, tapi di sini tetap kita lakukan proses servis biar nanti itu konsumen punya pegangan record servis terbaru sendiri. Jadi nanti di sini kedepannya konsumen tuh tinggal servis 5000 km berikutnya. Nah, saya rekomendasikan kepada konsumen-konsumen kami kalau servis mobil itu jangan per 10.000, per 5000 kilo. Nah, rata-rata kalau 5000 kilo pemakaian umum ya sekitar 5-6 bulan sekali ya. Nah, di sini unit mobil itu memang minim PR, cuma kita lakukan proses servis ringan. Dari bagian mesin kita proses servis tune up, pembersihan busi, pembersihan throttle body, dan kita melakukan proses gurah mesin. Nah, di rem 4 roda kita cek juga semua kampas rem aman, bearing atau laker roda aman, kaki-kaki juga aman. Jadi cuma kita lakukan proses servis rem 4 roda saja. Nah, di sini kita melakukan proses penggantian oli menggunakan PTT bensin tipe 530. Nah, selanjutnya juga kita lakukan proses penggantian di filter AC karena ketika kita cek tuh filter AC-nya kotor. Makanya itu di sini kita ganti baru. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Memang unit mobil ini tidak banyak perlu peremajaan karena memang terhitung tahun muda, kilometer rendah, dan riwayat di servis Suzuki. Nah, setelah selesai dari divisi bengkel mesin melakukan proses servis all general check up, unit mobil lanjut untuk dilakukan proses selanjutnya detailing undercarriage kolong-kolong bawah. Nanti untuk kolong-kolong bawah kita lakukan proses pembersihan. Oke, jadi di sini tuh unit mobil lanjut untuk proses pembersihan kolong-kolong bawah. Nah, kalau mobil yang saya jual itu kondisinya jelek, banyak kropos, banyak karat, pastinya ketika proses pembersihan kolong-kolong bawah ini akan tervideokan atau akan terlihat ya karat-karat atau kroposnya. Ataupun kalau mobil ini bekas daerah pesisir laut ya,
biasanya kan banyak karatnya, karena memang kalau mobil bekas pesisir laut itu indikasi kropos atau karat pasti akan terlihat. Nah, di sini tuh kita perlihatkan loh, sedetail ini garasi mobil Semarang memproses mobil hingga kolong-kolong bawah. Jadi di sini kolong-kolong bawah kita semprot dengan air tekanan tinggi, terus lanjut nanti kita melakukan proses pembersihan menggunakan obat kerak khusus kolong-kolong bawah. Kita sikat, kita bersihkan hingga bersih, terus kita cuci lagi pakai air bersih. Nah, nanti di akhir kita melakukan proses door smear menggunakan silikon khusus kolong-kolong bawah. Nah, di sini untuk kolong-kolong bawah itu finishingnya kita tidak menggunakan door smear oli ya. Kita menggunakan silikon khusus kolong-kolong bawah. Harganya cukup lumayan mahal untuk silikon khusus kolong-kolong bawah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Yuk, simak video ini hingga usai. Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini proses selanjutnya kita akan melakukan salon detailing eksterior, interior hingga ruang mesin. Jadi di eksterior body kita melakukan proses pemolesan body cat 3 step poles. Terus untuk eksterior juga kita membersihkan jamur-jamur, kerak-kerak di sela pintu kita bersihkan semua. Nah, nanti di interior jok 3 baris kita bongkar, kita bersihkan menyeluruh di sisi interior dari lantai bawah, terus dashboard, plafon, door trim, semua panel interior kita bersihkan dengan obat khusus interior yang mengandung disinfektan, yang pastinya nanti bersih, wangi, dan juga higienis karena obat interior itu mengandung disinfektan yang bisa membunuh bakteri, virus, dan kuman. Nah, di sini untuk jok 3 baris, ketika kami dapat unit mobil ini, joknya itu di cover coklat. Modelnya cuma bungkus doang ya, tidak permanen. Makanya itu di sini untuk jok covernya kita lepas, kita perlihatkan keoriginalitas dari bludru joknya. Makanya itu di sini covernya saya lepas, tapi tidak usah khawatir. Nanti buat teman-teman yang cocok beli mobil ini, untuk cover bungkusnya kita kasih kok. Jadi nanti kalau ingin dipasang lagi sendiri, monggo kita kasih untuk covernya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sedetail apa proses yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Teman-teman bisa menilai sendiri. Nah, setelah ini nanti akan kita review lengkap kondisi unit mobil Suzuki XL7 ini. Jual beli dan jasa pencarian mobil bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Sebelum kita review lengkap kondisi dari unit mobil ini, di sini teman-teman kita kasih paham kualitas dari mobil kami. Pertama, kita menggunakan alat scanning kelistrikan dari bagian aki, di mana dia voltasenya normal, kondisi aki juga bagus. Terus lanjut, kita menggunakan termometer khusus, ngecek nih suhu AC di 5 derajat ya, sehat ya. Dari kondisi AC, evaporator, kompresor berarti normal dan
sehat. Oke, jadi di sini kita lanjut untuk melakukan proses di scanning ECU komputer apabila ada malfunction atau error di bagian komputer ataupun sensor-sensor. Pastinya dengan alat scan yang canggih yang kita miliki ini, ThinkDiag 2 akan membaca semua. Nah, di sini ada beberapa sensor yang tercantum. Ada airbag, ECM, BCM, ABS, EBS, IPC, semuanya lengkap dan kondisinya normal. Tidak ada malfunction. Kalau ada malfunction, indikatornya dia akan merah. Oke, di sini kita lanjut untuk melakukan pengecekan ketebalan body cat. Apabila pernah repaint, dia tuh ketebalannya di angka sekitar 0,3, 0,4 hingga 0,5 apabila itu repaint. Tapi apabila dia catnya full original, dia itu ada indikasinya di ketebalan 0,1 sampai 0,2 mm. Jadi itu cat ori. Nah, di sini body cat dari XL7 2020 6 tahun, catnya masih full original. Kalau bagian bumper pernah repaint ya wajar ya, namanya juga bumper. Tapi di bagian plat body dari kap mesin, fender, pintu 4 biji itu, lambung belakang kanan kiri hingga bagasi, indikasi ketebalannya rata-rata di 0,1 toleransi hingga 0,2 mm. Ini terhitung unit yang antik, yang benar-benar terawat. Ya kalau mobil pernah repaint beberapa titik wajar lah, namanya juga mobil bekas dengan segala resikonya di jalanan ya. Tapi ini XL7 full original, mobil yang sangat-sangat terawat dan owner sebelumnya benar-benar mencintai mobil ini dengan sepenuh hati. Ya nyatanya body catnya full ori, berarti dia nyetirnya itu titis, nyetirnya itu ahli banget, sampai nggak pernah nyenggol, body catnya masih full original. Sedikit informasi ke teman-teman semua. Jadi kurang lebih seperti itu. Beli unit mobil di garasi mobil Semarang, pastinya garansi bebas tabrak, garansi bebas banjir, garansi kilometer asli, garansi siap pakai. Nah, teman-teman bisa menilai sendiri. Semua proses, semua review detail sekali. 3, 2, 1, and you can see. Jadi tadi di awal video teman-teman sudah melihat ya proses pengolahan mobil ini. Nah, sedikit informasi. Jadi ini kemarin tuh kami dapat unit mobil ini langsung tangan pertama dari baru. Makanya itu di sini kita jual itu pajaknya panjang bulan 4 sampai 2027. Nah, unit mobil ini kemarin kita dapat pinjam KTP untuk langsung urus perpanjangan pajak. Nah, sekarang unit mobil sudah kita beli, sudah kita perpanjang pajak ya. Jadi konsumen terima pajak panjang. Sebelum kita serahkan, kita olah unit mobil ini. Pengolahan kami meliputi servis general check up, mesin kaki-kaki rem 4 roda. Apalagi riwayat mobil ini record di Suzuki lengkap. Nanti kita akan lihatkan di buku servisnya. Terus kita dapat juga dari tangan pertama, langsung dari pemilik dari baru. Nah, setelah itu kita juga melakukan proses cuci kolong. Teman-teman juga dilihatkan bagaimana kondisi kolong-kolong bawah mobil ini. Terus finishingnya salon detailing, eksterior, interior mesin. Terus teman-teman juga ngelihat dengan alat-alat inspektor ya, dari ketebalan body cat, suhu AC, scanning ECU, kelistrikan pakai scanning aki, semuanya teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kita akan review singkat aja bagaimana spek kondisi mobil ini. Kalau melihat eksterior body catnya ini full original, mulus, tidak ada lecet yang signifikan terlihat ya. Jadi di sini kita putari dulu nih eksteriornya teman-teman biar lihat kondisi body catnya mulus. Bebas laka, bebas banjir, kilometer asli adalah salah satu bentuk garansi dari kami. Makanya itu kami nyari mobil kalau bisa hati-hati, karena kami memberikan garansi itu apabila kita nyari mobil dengan kualitasnya tidak sesuai SOP kami, nanti kedepannya bisa dikomplain. Makanya itu dari tahap perburuan mobil kita hati-hati, dalam tahap penjualan mobil kita juga hati-hati. Nah, di sini pertama kita akan bahas dulu untuk masalah nopol ya. Jadi mobil ini pajaknya panjang bulan 4 2027, plat nomor 2030, tangan pertama ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kondisi eksterior teman-teman bisa lihat. Untuk ban, ini ban depan baru 2025, kondisi masih like new, masih tebel. Mereknya Hankook. Nah, basicnya kalau untuk unit mobil Suzuki XL7 ini
dia tuh basicnya ringnya tuh 17. Jadi dia lebih besar. Sorry, ringnya ring 16. Ya, ring 16 dia. Tipe bannya 195 per 60 nih. Produksi ban ini tahun 2026 bosku. Sorry, baru 2026 ya ini ya. Teman-teman bisa lihat tuh. 2026 195 60. Ketebalannya 60, ring 16. Ban depan baru. Kalau yang belakang ini masih bawaan dari baru. 2020 belum pernah ganti. Ini ban belakang baru. Bawaan dari baru 2020. Kondisi juga masih bagus. Kilometer mobil ini kisaran 30.000. Belum nyentuh 40.000. Jadi di sini saya masih bisa bilang kilometer 30 ribuan. Nah ini 39.000 ya. Jadi kalau kita comparekan mobil dengan usia 6 tahun baru dia jalan 39.000, jadi per tahun itu dia cuma jalan sekitar 5.000 sampai 6.000. 6 ribuan kilo lah. 6 tahun kali 6 ribuan 36.000. 6 ribuan kilo lo km. Kondisi setir nih masih jeruk purut ya. Kondisi setir masih jeruk purut. Interior joknya standarnya originalnya tema interior hitam. Dia walaupun tipe terendah Zeta, AC-nya udah digital bosku. Dan pastinya sudah dilengkapi sistem pengaman dual airbag. Ini tipe Zeta, dia transmisinya manual 5 percepatan ya. Jadi seperti itu. Terus untuk kelengkapannya ini kunci ada 2 ya. Kuncinya dia immobilizer, modelnya kayak model kunci Suzuki. Yang pakai model bukan keyless ya, karena tipe Beta atau Alpha dia sudah keyless. Terus juga ada pengaturan dimmer lampu, kenaikan levelingnya ya. Dia sudah ada sistem pengaturan, sensor parkir juga sudah ada. Kalau spion, dia masih belum retract ya, Zeta ya. Power window 4 pintu juga normal semuanya bosku. Ya. Terus teman-teman kita perlihatkan apakah ini mobil bekas banjir aman. Di kolong-kolong dashboard ini tidak ada karat yang membekas. Coba ini saya flash pakai HP saya yang satunya, kita flash. Kita perlihatkan ya. Nah, kita perlihatkan tuh, oh, aman ya. Tidak ada karat-karat di bagian sela-sela kolong dari dashboard. Aman Sulaiman. Jadi SOP saya tuh mobil ini pernah riwayat banjir apa enggak? Teman-teman harus ngecek nih. Di bagian ini railing jok, apakah ada karat, bawah kolong jok, bawah dashboard. Itu teman-teman harus lihat, karena kalau dia pernah jadi atlet renang, pasti akan kelihatan di bagian sela-sela kolong-kolong dari jok ataupun dashboard. Interior, plafon, sun visor masih plastikan semuanya. Nah, nanti kita akan review juga di bagian bodi depan. Nah, sedikit informasi, ini kan body catnya rata-rata semua ketebalan di 0,1, 0,2 pastinya. Mobil tidak ada bekas nabrak. Tapi sedikit edukasi ke teman-teman, kalian harus ngecek nih, sealer 4 pintu ini, apakah masih original atau tidak, teman-teman harus ngecek. Nah ini, sealernya ini. Karena kalau karakternya ori, dia ditekan pakai kuku, membekas seperti ini. Ya ini original. Kalau sudah buatan, dia biasanya buatan pakai dempul itu keras, ataupun pintu gantian baru, sealernya dibuat ulang berbeda dengan sealer ori bawaan pabrik. Kalau sealer buatan ulang, dia sangat lunak sekali. Jadi sedikit informasi ke teman-teman semua seperti itu. Nah ini interior, dia sudah double blower ya. Kisi AC nggak ada yang rusak. Plafon juga bersih ya bosku ya. Interiornya dia temanya hitam, cakep ya. Nggak gampang kotor. Dan di sini kombinasi jok orinya tuh, tengahnya dia bludru, sampingnya dia kulit. Jadi kombinasi antara kulit sama bludru. Cakep. Head unit sudah layar Bluetooth. Cakep sih. Oke, kurang lebih interiornya masih bagus. Nah, ini kemarin kita lakukan pelepasan cover ya. Jadi ini sebelumnya di cover, nanti covernya saya kasihkan. Jadi ini saya lepas biar originalnya tuh terlihat dan terpancar bahwasanya mobil ini masih segar sekali. Oke, di sini sudah kita bahas eksteriornya, sudah kita bahas sedikit di interiornya. Lanjut kita sisi belakang ya. Nah di sini kemarin sebelum kita jual ada beberapa bukti spare part service ya. Ini servisnya ringan doang. Ganti oli, filter oli, gurah mesin, terus karbu brake cleaner ini untuk menunjang proses kerja, sama penggantian filter AC yang sudah kotor. Ini filter AC-nya
Saya belanjanya Toyota tapi ukurannya sama dengan Suzuki. Terus untuk kelengkapannya barcode Pertalite ada ya bosku. Barcode Pertalite ada, buku-buku pedomannya semuanya ada. Riwayat servisnya lengkap tercatat nih di sini bosku. Kita perlihatkan. Nah nih, riwayat servisnya lengkap dan tangan pertama dari baru. Oke. Terus teman-teman juga harus seleksi tuh kalau beli mobil bekas ya. Apabila memang catnya full ori, apabila punya alat ketebalan cat untuk mengukur, udah oke sih. Tapi apabila tidak punya, ya teman-teman harus ngecek. Seperti ini, baut bagasi bukaan apa enggak, bodi pilar belakang ini masih presisi atau las titik pabrikannya masih ada apa enggak. Terus pilar bodi yang tertutup karet ini, dia kalau pernah nabrak pasti akan kelihatan. Nah ini teman-teman harus ngecek semuanya. Nah apabila di pilar bodi ini lolos, terus juga cek sealer dari bagasi. Ya, nah kalau produk mobil dari GMS itu kan nggak cuman sekedar ilmu memperlihatkan, kita pakai alat wesan. Jadi teman-teman nggak usah, Mas bekas nabrak apa enggak? Nah kalau dicek nih catnya ini 0,1 0,2 ya tipis berarti ya. Kalau 0,1 0,2 masa ya masih nanya bekas nabrak? Lalu bekas nabrak kan dikenteng dempul toh bosku. Awang catnya masih ori yo. Masuk meh nyacat ya kualat. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah ini ada bonus ini ARB towing tidak kita lepas. Buat bonus konsumen. Nah lanjut ini di sisi di bagian depan. Nah di sisi bagian depan juga teman-teman tuh harus ngecek tuh. Bekas nabrak apa enggak dicek. Oke. Ngeceknya dari mana Mas Robi? Pertama ini ya. Ini mobil kan tahun muda 2020 usia 6 tahun low KM ya. Harusnya dari baut kap mesin ini masih segel pabrik belum bongkaran. Sealernya ini juga masih original ya sealernya. Sealernya harus masih original bawaan pabrik. Terus kondisi apron tulangan depan ini teman-teman juga lihat. Kalau bekas kentengan atau bekas nabrak pastinya akan kelihatan. Nah, apabila yakin lagi, mantap lagi pakai alat ketebalan cat. Nah, ketebalannya 0,1 0,2 masa mau nyacat, pastinya kualat. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita matikan mesinnya dulu, nanti kita ingin melihat dari bagian tutup oli. Kita matikan dulu. Dari bagian tutup oli kita lihatkan kondisi dalam ruang mesin lewat tutup oli, cakep banget. Nah di sini teman-teman bisa cek ya, ruang mesin, kondisi penampakan mesin bersih sekali, sudah dilakukan proses salon detailing. Jadi kondisi ruang mesin ya cakep seperti ini, bersih, kinclong. Nah di sini tutup oli kita buka nih. Nah ini kita lihatkan tuh dari dalam tutup oli tidak ada ngeslat, ngelumpur. Kondisi penampakan dalam mesin aja masih kinyis-kinyis. Masih bagus dan bersih ya. Hanya Garasi Mobil Semarang bosku yang berani memperlihatkan kondisi mobil sedetail ini bosku. Cakep punya. Oke, kurang lebih review singkat dari Suzuki XL7 seperti ini. Buat teman-teman yang cocok minat bungkus mobil ini silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi channel YouTube kami. Thank you, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.